Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar para pemirsa YouTube sekalian? Kita sudah memasuki hari ketiga bulan Ramadan 1445 Hijriah. Edisi Ramadan kali ini kita membuat channel baru ya. Sebetulnya bukan channel baru tapi sesi diskusi baru gitu ya, dengan tema namanya pengajian juragan ya, di mana di sini kita nanti akan berdiskusi terkait fikih muamalah, ekonomi syariah, dan tentu saja mengundang narasumber-narasumber para pakar yang bisa kita ajak diskusi ya untuk bisa mengembangkan bisnis secara syariah. Nah, pertama-tama mungkin akan saya buka dulu ya episode pertama ini dengan kenapa sih penting belajar fikih muamalah bagi seorang pengusaha gitu ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, bertanya apakah boleh beliau tuh berdagang dulu, berjualan dulu gitu sebelum meskipun belum belajar fikih muamalah gitu. Dijawab dengan tegas oleh Sayyidina Ali bahwa siapapun yang berdagang, yang berwirausaha tapi belum mempelajari atau menguasai fikih muamalah, maka dia pasti akan terjerumus kepada riba dan terjerumus gitu. Maka sangat tegas ya di zaman sahabat dulu, belajar dulu fikih muamalahnya baru berdagang gitu. Sementara saat ini kita kebalikan ya, kita jalan dulu ya, jualan dulu sementara ilmunya belum menguasai, terutama fikih muamalah, sehingga banyak aturan-aturan syariat-syariat yang akhirnya kita langgar gitu. Seberapa penting sebetulnya belajar fikih muamalah ya? Yang pertama adalah fikih muamalah ini, fikih muamalah ekonomi ini menduduki posisi yang sangat penting gitu dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. Nah, jadi karena itu hukum mempelajarinya menjadi wajib gitu ya, atau fardu bagi setiap muslim. Nah, kewajiban itu disebabkan karena setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi gitu. Dan bahkan sebagian besar waktu yang kita habiskan dalam sehari-hari itu seorang manusia itu adalah kegiatan muamalah gitu. Dari mencari nafkah, kemudian memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan bahkan negara gitu. Jadi kalau perbandingan alokasi waktunya ya, misalnya kita ibadah mahdahnya 5 kali ya, satu ibadah sholat itu 10 menit, berarti sehari kita untuk ibadah mahdah itu sekitar 50 menit. Sementara untuk muamalah ya, mencari nafkah atau kerja itu mulai dari rata-rata jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu. Jadi sekitar 12 jam. Jadi perbandingannya 1 berbanding 12 ya. Ibadah mahdah alhamdulillah sudah banyak kajian-kajian, kitab yang membahas. Sementara ibadah muamalah nih atau fikih muamalah yang masih sedikit kajian yang membahas. Dan di dalam Al-Quran, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu adalah tentang muamalah gitu. Nah, itu salah satu kenapa pentingnya kita belajar fikih muamalah. Dan realitas kajian-kajian yang dihadapi ada sekarang bahwa materi tentang ibadah mahdah ini dominan dibahas. Alhamdulillah sudah banyak ditemukan itu. Sementara materi tentang pengajian muamalah ini masih sedikit gitu. Bahkan mungkin saya pernah dengar juga ternyata fikih muamalah itu materi yang tidak terlalu menarik karena banyak hitung-hitungan gitu ya. Prakteknya susah itu karena tidak seperti ibadah mahdah yang mungkin kita setiap hari melakukan. Fikih muamalah ini ada perubahan-perubahan terus gitu. Nah, itu fenomena juga yang terjadi gitu. Nah, lalu apa akibatnya kita mengabaikan kajian muamalah gitu ya? Yang pertama, umat Islam tidak memahami fungsi uang sehingga tanpa rasa berdosa mempraktikkan riba di perbankan Islam gitu ya. Jadi kenapa penyebab riba itu terjadi? Karena umat Islam sendiri tidak memahami apa itu uang gitu, fungsi dan kenapa ada uang segala macam, tidak memahami. Yang kemudian umat Islam bahkan tokoh agama mengikuti money game berkodok MLM, arisan berantai gitu ya. Kita banyak melihat kasus di lapangan ada money game, arisan berantai, itu diikuti banyak oleh masyarakat gitu ya. Kemudian umat Islam ikut berspekulasi tentang mata uang ya. Investasi bodong segala macam itu banyak terjadi kan sekarang gitu. Itulah fenomena karena kita tidak memahami fikih muamalah. Kemudian umat Islam berspekulasi di pasar modal, margin trading, future trading ya, banyak investasi bodong-bodong tadi. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Muslim tidak paham kebijakan fiskal Islam dalam menyusun APBD APBN. Bahkan itu juga berpengaruh kepada masalah anggaran kenegaraan ya, sehingga itu berpengaruh kepada umat Islam kebanyakan. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus
di zaman sekarang yang pengaruhnya karena tidak memahami tentang muamalah, tentang penggunaan mata uang dan segala macam. Bahkan yang kita hadapi sekarang ya, anak-anak muda sekarang itu ada 3, benjol, judol, dan pinjol. Benjol belanja online, judol judi online, pinjol pinjaman online gitu loh. Ini fenomena yang menghantui anak-anak muda atau generasi masa depan kita. Benjol menyebabkan mereka boros, judol jelas haram, judi online yang dikemas seperti game gitu ya. Lalu ada pinjol yang jelas riba tapi dipermudah dengan segala macam. Bahkan beberapa instansi terakhir ini bekerja sama dengan pinjol untuk melunasi pendidikan dan segala macam gitu. Nah, ini luar biasa ya kasus-kasus pelanggaran syariat seperti ini. Kemudian umat Islam kurang paham praktek mudarobah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan 42 jenis transaksi muamalah lainnya. Bahkan fakta di lapangan menyatakan itu di lembaga syariah sama aja dengan konvensional, padahal jauh berbeda. Ada 42 transaksi ya yang sebetulnya sah dalam Islam gitu. Tapi kebanyakan karena tidak ada edukasi, kebanyakan orang menganggapnya sama saja. Lalu umat Islam tidak paham 25 perbedaan bank Islam dengan bank konvensional, beda margin murabahah dengan bunga, beda bunga dan bagi hasil. Saya bilang tadi bahwa kasus-kasus seperti ini terjadi karena kita tidak memahami akad-akad dalam ekonomi syariah. Lalu ada umat Islam memandang sama saja bank Islam dan bank konvensional, asuransi Islam dan konvensional dan lain-lain, padahal jauh berbeda gitu. Kemudian ekonomi Islam sama saja dengan ekonomi konvensional. Ini kasus-kasus yang banyak terjadi sekarang, sehingga tidak terlihat bedanya antara riba dengan konvensional gitu. Syariah dengan yang konvensional. Baik. Dan ulama sepakat bahwa muamalah itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting ya, daruriyah basyariyah. Jadi sangat penting ya, sangat darurat. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkeliling pasar dan berkata bahwa tidak boleh berjual beli di pasar kita kecuali orang yang telah mengerti fikih muamalah dalam agama Islam. Maka penting sekali saudara-saudaraku bahwa kita tidak boleh beraktivitas perbankan kecuali paham fikih muamalah. Kita tidak boleh beraktivitas asuransi kecuali paham fikih muamalah. Kita tidak boleh beraktivitas pasar modal kecuali paham fikih muamalah. Tidak boleh beraktivitas koperasi kecuali paham fikih muamalah. Tidak boleh beraktivitas pegadaian kecuali paham fikih muamalah. Tidak boleh beraktivitas reksadana kecuali paham fikih muamalah. Tidak boleh beraktivitas bisnis MLM, tidak boleh beraktivitas jual beli kecuali paham fikih muamalah. Nah, maka ini sebagai introspeksi kita ya, mungkin usaha-usaha kita selama ini tidak diberkahi ya, kemudian mungkin sering terjadi kerugian bahkan kebangkrutan. Ada akad-akad dalam Islam, akad-akad syariah yang kita langgar. Nah, maka kami mengajak dari Koperasi Dermawan mengajak para pelaku usaha baik itu UMKM, menengah dan makro ya, untuk belajar fikih muamalah. Channel ini salah satu fasilitas gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa membentuk komunitas di mana komunitas pengajian juragan ini bisa berbentuk offline sehingga kita bisa berdiskusi lebih banyak terkait apa itu fikih muamalah, akad-akad ekonomi, akad-akad syariah, ekonomi syariah secara global dan segala macam. Kita berharap bisa mengembangkan bisnis kita dengan sesuai syariah, yang halal, yang thayyib, dan juga berkah bagi diri kita sendiri, keluarga maupun orang banyak. Demikian pertemuan pertama kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.